Pentingnya karakter dalam kepemimpinan. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, di dalam edisi kali ini, saya mau mengajak saudara untuk merenungkan kembali betapa pentingnya karakter hidup kita ini dalam memimpin orang lain. Seorang pernah mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan serta kemauan untuk menggalang pria dan wanita menuju suatu maksud serta karakter yang menginspirasikan keyakinan. Seorang yang bernama Dag Hammarskjöld, seorang negarawan serta pemenang hadiah Nobel, pernah mengatakan, "Jangan pernah menyangkal pengalaman atau keyakinan Anda sendiri demi kedamaian serta ketenangan." Berbicara mengenai karakter dan kepemimpinan, ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kualitas kepemimpinan kita sangat dipengaruhi oleh karakter kita. Sebaliknya, karakter kita yang baik akan menentukan kualitas kepemimpinan kita. Oleh karena itu, mengingat karakter itu sangat menentukan kualitas kepemimpinan kita di masa depan, maka tidak boleh ditawar-tawar lagi bahwa sebagai seorang pemimpin, kita harus selalu memperbaiki karakter kita, sehingga kita betul-betul memiliki karakter Kristus. Ada banyak orang yang tidak tahu bagaimana kita harus betul-betul mengembangkan kehidupan karakter Kristus dalam kehidupan ini. Lebih dahulu sebelum kita akan membahas mengenai karakter Kristus, saya mau mengajak saudara sekalian untuk merenungkan bahwa karakter adalah lebih dari sekedar perkataan. Mungkin saudara pernah menemukan orang-orang tertentu atau para pemimpin yang apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan berbeda. Seandainya kita menemukan pemimpin yang seperti itu, maka orang bisa mengatakan ini adalah pemimpin yang tidak punya karakter. Siapapun dapat mengatakan bahwa ia berintegritas, namun perbuatannya lah yang menentukan apakah dia benar-benar orang yang berintegritas atau tidak. Mungkin ada seorang pemimpin yang pernah mengajarkan kepada pengikutnya, kamu harus menjadi orang yang jujur, tetapi dia sendiri tidak jujur, maka dia adalah seorang pemimpin yang tidak punya karakter. Jika semua perbuatan seorang pemimpin terus bertentangan dengan niat-niatnya, maka periksalah karakternya. Saudara pendengar, karakter adalah sangat penting sekali, dan cara yang termudah untuk mengecek karakter seseorang ialah mengecek antara perkataan dan perbuatannya. Hal yang kedua yang saya pikir kita perlu mengetahui mengenai karakter ialah bahwa karakter kita adalah pilihan hidup kita. Seorang pernah mengatakan, talenta atau keahlian dalam hidup itu merupakan karunia. Tetapi karakter adalah pilihan-pilihan yang telah kita pilih di dalam kehidupan ini. Saudaraku, kita tidak dapat mengendalikan banyak hal dalam hidup ini. Kita tidak dapat memilih orang tua kita tidak bisa memilih kapan kita dilahirkan, dan juga di mana kita dilahirkan, siapa yang membesarkan, dan sebagainya. Kita tidak bisa memilih. Bahkan kita juga tidak bisa memilih talenta-talenta atau IQ kita. Namun, kabar baiknya buat kita sekalian ialah kita bisa memilih karakter kita. Apakah kita mau menjadi orang yang jujur atau orang yang pembohong? Saudara yang memilih. Apakah kita mau menjadi orang yang malas atau orang yang rajin? Kita bisa memilih. Apakah kita mau menjadi orang yang bisa dipercaya atau orang yang tidak bisa dipercaya? Kita yang memilih. Nah, itulah sebabnya karakter adalah sesuatu yang berkaitan dengan pilihan hidup. Hal yang berikutnya yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan karakter ialah bahwa karakter itu menentukan sukses atau gagal di kemudian hari. Kepemimpinan yang sejati selalu melibatkan orang lain. Seperti kata peribahasa kepemimpinan, jika Anda pikir Anda memimpin, padahal tidak ada seorang pun yang mengikuti Anda, maka Anda hanyalah jalan-jalan. Lalu bagaimana caranya kita bisa membuat orang mengikuti apa yang kita katakan, orang mengikuti apa yang kita ajarkan, orang termotivasi dan mengikut untuk meraih tujuan yang sudah kita tetapkan ialah dengan cara kita lebih dahulu membangun karakter kepemimpinan kita.
seorang pemimpin yang berintegritas, seorang pemimpin yang memiliki potensi dan konsistensi serta komitmen untuk memimpin akan dipercaya oleh pengikutnya. Tetapi kalau pemimpinnya sendiri malas, pemimpin sendiri tidak punya integritas, maka kepemimpinannya tidak bisa langgeng. Pengikut-pengikutnya yang mengetahui bahwa pemimpinnya tidak punya integritas dan tidak punya keberanian untuk mengambil risiko akan meninggalkan pemimpin tersebut. Itu sebabnya karakter sangat penting bagi sukses di kemudian hari. Saudaraku, masih ada beberapa hal yang lain lagi yang sangat penting untuk kita ketahui sebagai seorang pemimpin, khususnya berkaitan dengan masalah karakter. Ialah bahwa seorang pemimpin tak dapat melampaui keterbatasan karakternya. Mungkin saudara pernah melihat orang-orang yang bertalenta begitu luar biasa, fasih berbicara. Waduh, saudara melihat pemimpin itu seolah-olah dia tidak bisa jatuh. Tetapi apa yang terjadi? Setelah sekian lama memimpin dan terkenal luar biasa, tiba-tiba dia hancur, dia tidak lagi muncul di permukaan, tidak kedengaran namanya. Mengapa? Mungkin oleh karena kesombongan. Akhirnya dia jatuh. Mungkin oleh karena hidup yang sembrono, dia terlibat dengan masalah korupsi. Atau mungkin ia akhirnya terlibat dengan perselingkuhan karena dia tidak memiliki karakter yang baik. Kalau karakter kita udah nilainya 4, maka kepemimpinan kita tidak bisa melebihi 4. Kalau karakter kita memiliki nilai 9, maka kita bisa memiliki kepemimpinan dengan nilai 8 dan 9. Dengan kata lain, kalau karakter kita sudah jelek, karakter kita buruk, maka kita tidak bisa memimpin dengan baik. Karena apa? Karena karakter kita akan menentukan tingkat kepemimpinan kita. Jika ternyata ada hal yang memang menurut penilaian kita sendiri, ada karakter-karakter yang tidak baik, lalu apa yang harus kita lakukan? Sebagai seorang pemimpin, saya pikir adalah wajib untuk melakukan introspeksi. Kalau kita memiliki keretakan-keretakan karakter yang bisa menghancurkan kepemimpinan dan pelayanan kita, apa salahnya kita mulai melihat karakter-karakter seperti apa yang tidak baik, kemudian kita mengevaluasinya, dan kemudian kita akan belajar untuk meninggalkannya. Atau mungkin saudara bisa melakukan hal yang lain seperti membuat sebuah penelitian. Saat-saat seperti apa saudara melanggar kebenaran atau norma yang saudara yakini sehingga orang mempertanyakan karakter saudara. Saat-saat seperti apa kita jatuh di dalam dosa. Hal-hal seperti itu memberikan keterangan kepada kita sehingga kita akan belajar supaya kita bisa menghindari jebakan-jebakan atau kelemahan-kelemahan kita yang bisa membawa kita kepada perbuatan-perbuatan dosa yang akhirnya karakter kita diragukan oleh orang yang mengikut kita. Saya pikir kita juga harus belajar untuk rela terbuka apabila ada orang lain yang menegur atau melihat kelakuan kita, karakter kita yang tidak baik. Apabila ada koreksi dari istri, koreksi dari suami, koreksi dari teman, koreksi dari mentor kita, saya pikir kita harus terbuka. Walaupun saudara sudah memimpin, alangkah indahnya kalau kita juga mengizinkan orang lain untuk mengoreksi dan memperbaiki karakter kita. Yang terakhir, saya pikir sebagai seorang pemimpin kita harus berani menghadapi kenyataan. Kalau memang ada karakter-karakter dalam kepemimpinan kita yang tidak sesuai dengan firman Allah, kita harus berani meninggalkannya. Kita mengatakan, ya Tuhan, saya bertobat. Saudaraku, tidak ada istilah terlambat. Mengingat betapa pentingnya karakter, maka kita harus selalu berusaha untuk mengembangkan karakter yang baik. Memang saya menyadari, menjadi seorang pemimpin tidak berarti kita sudah memiliki karakter 100% sesuai dengan karakter Kristus. Kita semua sedang dalam proses. Kita semua sedang dalam perjalanan menuju kepada kesempurnaan. Yang penting adalah ada sebuah niat untuk selalu mau diperbaiki, mau berubah ke arah yang lebih baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila pada saat ini Anda mendengarkan dan Anda merasa ditemplak oleh ulasan hari ini, berbahagialah karena Tuhan mengasihi Anda sekalian. Yang perlu Anda lakukan ialah
Mari kita membuka diri dan mengatakan, Tuhan, ampuni saya dan tolonglah saya untuk bertumbuh ke arah yang lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menjadikan kita pemimpin yang lebih baik. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.